Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Ramadhani dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2017 akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Sistem Informasi Geografis Potensi Wisata Pulau Madura Berbasis Web. Latar belakang dari penelitian ini yaitu sebuah pariwisata yang merupakan salah satu sektor industri yang berperan penting dalam peningkatan ekonomi suatu negara. Hal ini sangat menguntungkan dan berpotensi untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke Indonesia. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara kepulauan yang penyebarannya sangat luas, dengan keanekaragaman suku bangsa, budaya, dan wisata. Masing-masing memiliki karakteristik kekayaan dan keindahan alam. Salah satunya yaitu Pulau Madura yang terkenal dengan julukan Pulau Garam. Pulau Madura terdiri dari 4 kabupaten, yakni Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh setiap daerah di Pulau Madura dapat dikatakan cukup baik dan mengalami peningkatan dalam pendapatan daerahnya. Berikut kami sajikan grafik data wisatawan Pulau Madura dari tahun 2016 sampai 2018. Data ini kami peroleh dari Dinas Pariwisata Semadura. Dapat disimpulkan bahwa jumlah pengunjung wisatawan Pulau Madura sejak tahun 2016 sampai 2018 mengalami peningkatan. Tentunya, sebuah lokasi wisata dapat diakses melalui Google Maps, yaitu merupakan salah satu aplikasi dari perusahaan Google yang berfungsi untuk menunjukkan arah atau rute menuju ke sebuah lokasi. Tentunya, hal ini memudahkan seseorang ataupun wisatawan untuk mencari lokasi tujuan yang diinginkan. Namun, ditinjau dari akurasi rute yang direkomendasikan oleh Google, nyatanya masih terdapat jalur alternatif yang bisa dilalui oleh wisatawan dengan cepat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, yang mendasari penelitian ini adalah bagaimana membangun sistem informasi geografis untuk memetakan lokasi wisata yang memiliki potensi di Pulau Madura, sehingga penyajian informasinya lebih informatif dan merata. Tujuan dalam penelitian ini, pertama, untuk memetakan lokasi potensi wisata yang ada di Pulau Madura. Kedua, untuk memberikan rekomendasi wisata yang paling diminati oleh wisatawan. Adapun batasan masalah yang ada dalam penelitian ini, pertama, data yang diperoleh merupakan data yang diambil dari Dinas Pariwisata Semadura yang dikelola oleh masing-masing instansi dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Kedua, output yang dihasilkan berupa peta lokasi wisata Pulau Madura secara detail. Ketiga, sistem dibuat dalam bentuk website menggunakan bahasa pemrograman PHP MySQL. Dan yang keempat, sistem dapat digunakan oleh pihak dinas dalam menginputkan data secara mandiri. Landasan teori. Ada 3 landasan yang mendasari tersusunnya penelitian ini. Yang pertama yaitu sistem informasi, kedua sistem informasi geografis, yang ketiga yaitu destinasi wisata. Yang pertama yaitu sistem informasi. Sistem informasi merupakan sebuah sistem yang bekerja atau memberikan sebuah informasi yang solutif kepada pengguna untuk mendapatkan sebuah informasi yang akurat. Yang kedua yaitu sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk keperluan tertentu yang berhubungan dengan penelitian atau pemetaan yang ada di permukaan bumi. Hal ini disampaikan oleh Tisna Warman dan Rusdi pada tahun 2018. Mereka berpendapat bahwa sebuah sistem informasi yang didesain untuk menangkap
menyimpan, memanipulasi, menganalisis, mengatur, dan menampilkan seluruh jenis data geografis. Kemudian, destinasi wisata atau sektor wisata. Sektor wisata sendiri merupakan sekumpulan unit produksi dalam industri yang berbeda yang menyediakan jasa atau layanan yang khususnya dibutuhkan para pengunjung. Adanya perkembangan pariwisata di suatu negara akan mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal tersebut karena kegiatan pariwisata akan menciptakan permintaan baik segi konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, pariwisata atau wisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Berikut penelitian yang relevan dari penelitian yang telah saya lakukan. Yang pertama, dari Karman dan Riasanti pada tahun 2017 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mempromosikan dan memajukan pariwisata, Dinas Pariwisata masih menggunakan cara manual dengan memberikan buklet atau buku panduan. Yang kedua, yaitu Prasetyo, Widyarta, dan Albar pada tahun 2017 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebuah sistem informasi geografis yang mampu menampilkan dan menyajikan informasi tentang lokasi tempat kuliner yang dilengkapi dengan informasi lokasi dengan jarak terpendek atau alokasi terdekat dengan user berada. Ketiga, yaitu dari Utomo, Iwono, dan Amar Rahman pada tahun 2017 dengan penelitian berupa aplikasi SIG untuk pemilihan jalur alternatif menuju tempat pariwisata berbasis web yang terkoneksi dengan Android. Yang keempat, penelitian dari Sesmitop pada tahun 2017 yang menghasilkan sebuah media yang dapat mempublikasikan industri-industri yang terdapat di Kabupaten Tegal dengan visualisasi yang menarik dan dapat diakses dimanapun. Yang kelima yaitu penelitian dari Murojahan, Trisnawarman, dan Rusdi dengan hasil penelitian berupa sistem informasi geografis yang digunakan untuk membantu pemerintah Kabupaten Toba Samosir memberikan informasi objek wisata kepada wisatawan dan juga potensi wisata yang ada di Kabupaten Toba Samosir. Metode penelitian yang saya lakukan pertama, yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif karena di sini mengolah data berupa angka yang didapatkan dari dinas terkait. Yang kedua, jenis dan sumber data, yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder didapatkan dari studi literatur atau kepustakaan dan juga bersumber dari dinas pariwisata setempat. Kemudian metode analisis data menggunakan metode SDLC, yaitu prototype. Mengapa menggunakan prototype? Karena dalam prototype ini dari awal kita melakukan analisis permintaan terhadap kebutuhan sistem. Kemudian dilanjutkan dengan mendesain mockup atau prototype dari analisis yang telah dilakukan. Kemudian setelah melakukan penggambaran atau pendesainan prototype, maka dilakukan testing atau uji coba apakah prototype tersebut sesuai dengan analisis requirement tadi. Kemudian setelah testing berhasil dan sesuai, maka dilanjutkan dengan implementasi. Dalam implementasi juga dilakukan sebuah evaluasi yang nantinya didapatkan sebuah margin error dan menggunakan metode white box dan black box. Dan terakhir, setelah sesuai semua sistem yang dibuat, maka sistem dapat digunakan.
Demikianlah pemaparan hasil proposal hasil penelitian saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.